Pemirsa, inilah Newsline Bisnis untuk Anda. Jepara International Furniture Buyer Weeks atau JIF BYW 2026 kembali digelar dan akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 11 Maret 2026 bertempat di Jepara, Jawa Tengah. JIF BYW yang keempat kalinya digelar menjadi wadah promosi dan pengembangan industri furniture Jepara. Pemirsa, digelarnya JIF BYW 2026 menegaskan kembali posisinya sebagai pameran furniture berbasis kota yang mengundang pembeli dan pengunjung untuk terlibat langsung dengan industri furniture Jepara melalui ruang pamer dan kunjungan pabrik di seluruh kota. Mengusung tema Futuring Traditionist, JIF BYW 2026 menyoroti integrasi warisan keahlian Jepara yang telah lama ada dengan inovasi desain kontemporer, adaptasi teknologi, dan keberlanjutan dalam industri furniture. Dengan mengintegrasikan platform digital dan kunjungan langsung ke lokasi, JIF BYW 2026 memperkuat visibilitas nasional dan global bagi industri furniture Jepara, sekaligus memperluas akses pasar dan peluang bisnis, khususnya bagi usaha kecil dan menengah. JIF BYW 2026 diselenggarakan oleh Konsorsium Gerak Jepara, Kadin Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta didukung oleh Asosiasi Furniture dan Klaster Industri di seluruh Jepara dan didukung oleh Yayasan Sahabat Lestari. Pemirsa, untuk keempat kalinya Jepara International Furniture Buyer Weeks 2026 kembali digelar. Pameran ini akan menampilkan berbagai kerajinan tangan khas Jepara dan menjadi ajang pertemuan antara produsen dan pembeli secara tatap muka. Terkait penyelenggaraannya pameran tahun ini, kita akan berbincang langsung bersama dengan Pak Andang Wahyu Trianto selaku anggota Konsorsium Jepara Gerak yang juga Steering Committee JIF BYW 2026 dan melalui sambungan Zoom Bupati Jepara Wityarso Utomo. Kita akan sapa terlebih dahulu. Pak Andang, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline pada hari ini. Terima kasih sudah diundang ke Metro TV. Iya, dan selamat sore juga ya kepada Pak Bupati, Pak Wiwit. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Baik, Bu. Baik, kita akan ke Pak Wiwit terlebih dahulu ya. Jadi Pak Wiwit, untuk penyelenggaraan JIF BYW yang keempat kalinya, seperti apa persiapan tahun ini, Pak? Ya, alhamdulillah untuk persiapan di tahun ini sudah cukup matang dan kita akan lakukan mulai tanggal 8 sampai tanggal 11 dan di tahun ini kita mengusung yaitu hybrid exhibition yang dimana ada yang online maupun offline seperti itu. Baik, jadi Pak Wiwit, kalau kita bisa melihat dari tahun lalu ya, apa yang membedakan di JIF BYW tahun ini? Jadi untuk tahun ini kita lebih fokus kepada yang visitor ke in-house, yaitu di workshopnya, kemudian di factory-nya, kemudian di showroom-nya. Jadi kita tidak hanya tersentra kepada satu tempat meeting point saja, tapi para buyer ini bisa melihat langsung, diantar langsung ke faktorinya, kemudian ke showroomnya dan workshopnya. Seperti itu yang membedakan, dan ini hanya ada di Jepara kelihatannya untuk bisa visit langsung ke workshop, showroom maupun ke faktorinya. Seperti itu yang membedakan. Baik, jadi para konsumen kalau mau beli bisa langsung melihat ya pembuatan dari furniture-nya ini. Nah, saya akan ke Pak Andang. Jadi Pak Andang, kalau kita melihat dari Jepara International Furniture di tahun ini, apa tema yang diusung dan mengapa tema itu yang diusung pada tahun ini, Pak? Ya, tahun ini JIF BYW, jadi JIF BYW itu Jepara International Furniture Buyer Weeks. Tema tahun ini adalah Futuring Tradition, artinya memasadepankan furniture yang merupakan tradisi menjadi satu konsep industri furniture yang bisa mengadaptasi menjadi kegiatan pemasaran yang modern. Nah, ini memang penting untuk kita laksanakan, kita lakukan supaya furniture khususnya di Kabupaten Jepara ini tidak ketinggalan. Oke. Dengan industri-industri yang lainnya yang sekarang ini punya konsep-konsep yang selalu up to date. Iya, berarti mencampurkan misalnya gaya-gaya tradisional dan juga gaya-gaya modern begitu ya, Pak ya? Iya.
Jadi kita tetap mempertahankan apa yang menjadi karakteristik dari industri furniture di Jepara. Kan? Tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, yang selama ini selalu mendukung kita, di Jepara ini juga nantinya para visitor akan dibawa ke klaster-klaster industri furniture. Kalau di Jepara itu masing-masing klaster, masing-masing desa itu punya karakteristik. Satu desa membuat lemari gitu. Satu desa industrinya lebih ke kursi, meja gitu. Dan juga nanti ada kerajinan, jadi klaster-klaster itu juga bisa dikunjungi. Oke. Nah, yang dimaksud dengan nanti kita memasa depankan dari yang namanya industri furniture, ini kita akan mencoba memberikan pengertian kepada customer nantinya bahwa di Jepara itu teknik produksi ini juga sudah berkembang. Tidak mengandalkan kemampuan tangan, tapi juga kita juga sudah menggunakan teknologi. Ini di dalam produksi. Kemudian juga nantinya bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan pembeli, dengan desain dan seterusnya, sehingga desain-desain yang dihasilkan itu juga mengadaptasi, bisa mengadopsi keinginan dari pembeli dan juga perkembangan zaman. Oke, berarti memang ada klaster-klaster, jadi konsumen juga mudah ya Pak kalau mau misalnya ingin beli kursi, berarti ke kota yang ini gitu ya. Nah, kalau tadi melihat juga dari penjelasan Pak Andang bahwa sekarang sudah maju, sudah ada tangan, ada teknologi juga. Nah, kalau dari Pak Wiwit sendiri, Pak Wiwit, dari pandangan Anda sebagai Bupati Jepara, kondisi industri mebel Jepara saat ini seperti apa sih Pak? Baik, untuk saat ini memang dari tahun 2022 sampai saat ini tahun 2025 memang untuk ekspor memang kita fokus banyak di ekspor ya. Untuk Jepara memang menurun dari sekitar 400-an juta US, kemarin 2024 sempat di 170 juta US. Tapi alhamdulillah di 2025 kita bisa meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2024. Nah, harapan kami kita bisa meningkat lagi lewat banyaknya pameran yang sudah kita lakukan, baik di nasional maupun internasional yang akan dilakukan di tahun ini. Harapan kami untuk penjualan di tahun ini akan lebih membaik daripada tahun sebelumnya, seperti itu. Baik, jadi memang untuk kendala penurunan pembelian ini karena apa Pak Wiwit? Apakah karena memang sudah ada persaingan yang lain dari bahan-bahan yang sudah ada atau seperti apa? Jadi memang faktornya adalah dari permintaan customer. Kemarin tahun lalu kalau kita bicara ke Amerika kita kena tarif yang 19% itu menjadi lumayan sehingga kita penjualan ke Amerika ini mengalami sedikit kendala, walaupun kita sudah perbaikan dengan para customer untuk berbagi sharing untuk mengenai tarif ini. Tapi itu menjadi pukulan tersendiri untuk marketnya. Kemudian persaingan dari negara-negara lain juga yang berpenghasil yang mengekspor furniture ini juga menjadi kendala. Sehingga dari kami ini meningkatkan desain. Jadi dari Pak Andang ini, dari Jepara Gerak ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan desainer. Supaya desain-desain kita bagus, sehingga kebutuhan dari pasar luar negeri itu kita bisa tangkap dengan desain-desain yang memang mengikuti zaman seperti itu. Jadi Jepara sekarang ini tidak hanya mendesain produk-produk furniture yang bersifat klasik, tapi bisa modern. Nah, ini tantangan-tantangan yang akan dilakukan di 2026 di mana desain ini bisa diterima masyarakat internasional, tidak hanya di masyarakat Indonesia. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Baik, berarti memang pengadaan Gift by We ini juga untuk meningkatkan kembali ya masyarakat supaya lebih mengenal lagi furniture dan juga meningkatkan pembelian ke depannya. Nah, Pak Andang, kalau kita membahas soal Gift by We, kan pameran furniture sebenarnya sudah lumayan banyak di Indonesia ya. Apa yang membedakan Gift by We dengan pameran furniture lainnya di Indonesia? Ya, yang pertama
bahwa Jibawe ini dilaksanakan di seluruh kota di Jepara yang merupakan pusatnya industri furniture. Di mana nantinya antara pembeli dan penjual yang ada di sana bisa berinteraksi langsung, kemudian bisa nantinya di dalam berkomunikasi ini antara keinginan pasar dan juga bagaimana industri ini menyerap keinginan dari pasar itu bisa langsung. Jadi komunikasinya akan lebih efektif. Yang kedua, bahwa di dalam teknik pemasaran nantinya juga akan lebih simpel. Karena ketika kita sudah memahami apa yang ada di industri, jadi masuk ke pabrik, oh pabrik seperti ini yang dilakukan oleh factory seperti ini, desainer bagaimana bekerja dan seterusnya, kemudian bagaimana nantinya berkomunikasi, nah, ini bisa lebih efektif. Dari situ nantinya akan menimbulkan bahwa seluruh komponen sampai kemudian nanti faktor harga dan juga bagaimana konsep pemasaran itu lebih efektif. Gitu. Nah, kalau kemudian kita bisa mengadopsi, bisa saling bersinergi yang luar biasa ini, daya saing tentunya nanti industri mebel ini akan lebih baik lagi. Karena antara keinginan pasar dengan apa yang bisa dilakukan oleh industri ini bisa berkomunikasi dengan efektif. Oke, nah tadi kan juga disampaikan ya Pak Andang di informasi sebelumnya bahwa ini merupakan pameran furniture yang berbasis kota. Itu sebenarnya apa maksudnya Pak Andang? Artinya seluruh industri dan pelaku industri furniture di Jepara semuanya menjadi bagian dari pameran itu. Oke. Kan? Di dalam kegiatan pameran itu semuanya nanti akan bekerja sama, ya kan? Dari sisi pembina, tadi Pak Bupati juga seluruh lapisannya dari industri sampai industri pendukung, industri mesin, teknologi furniture, kemudian desainer, kemudian industri perhotelan, kemudian wisata dan seterusnya, semuanya ikut berpameran di Jepara itu. Ya kan, sehingga potensi-potensi Jepara bisa semuanya juga ikut masuk ke sana. Baik, gitu. Jadi memang melibatkan banyak pihak juga. Betul, ya? Jadi nanti ketika masuk ke Jepara ada meeting point di situ, dari visitor akan diberikan apa, ini loh Jepara. Akan masuk ke wilayah itu, nanti Anda akan bertemu dengan furniture, dengan konsep desain yang ukir misalkan, yang di sini konsep-konsep yang dimaui di wilayah-wilayah tertentu, di pasar-pasar Asia Tenggara, Eropa, Asia Tengah, ya kan, dan yang lain-lain, pasar Amerika, Jepang, ini berbeda-beda. Nah ini di Jepara ini yang namanya cluster itu di masing-masing wilayah. Jadi spesifikasinya sedetil itu ya Pak, memudahkan konsumen ya. Nah Pak Andang, Pak Wiwit, kita masih akan bahas soal Gift by Wiwit, tapi kita akan kembali dulu setelah jeda ya Pak Wiwit dan juga Pak Andang. Pemirsa, setelah jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Newsline dan inilah segmen Newsline Business. Kita masih bahas pemirsa mengenai Jepara International Furniture yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 11 Maret mendatang. Nah, kita masih bersama kami di studio, ada Pak Andang dan juga Pak Wiwit, Bupati Jepara. Kita masih akan bahas terkait dengan penyelenggaraan dan juga persiapan. Nah, saya akan ke Pak Wiwit lagi untuk persiapan dari Gift by Wi yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 11 Maret mendatang. Jadi Pak Wiwit kan tadi menjelaskan bahwa memang mebel Jepara ini sempat mengalami penurunan ya Pak Wiwit untuk pembelian. Nah sejauh ini Pak Wiwit, bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi atau memberikan dukungan kepada para pengrajin dan juga pelaku usaha supaya tetap semangat ini untuk produksi mebel-mebel ini? Ya seperti tahun ini yang untuk IFEC ini kita juga ada fasilitasi untuk beberapa 20-an pelaku usaha untuk bisa ikut pameran di IFEC yang diselenggarakan pada hari ini sampai besok hari Minggu. Kemudian dari setelah itu di Gift by Wi sendiri ini kita juga mendukung, jadi mungkin kami menambahkan dari statement dari Mas Andang tadi bahwa yang dipamerkan ini tidak hanya produk saja untuk di Kabupaten Jepara, tapi kita ini memamerkan Gift by Wi ini memamerkan ekosistem daripada furniture yang ada di Jepara.
Jadi sudah disampaikan tadi, jadi kalau di kecamatan dan desa seperti Kecapi kami punya itu khusus almari, kemudian ada di daerah lain hanya membuat kursi dan meja, kemudian tempat lain membuat kaligrafi, kemudian membuat patung. Nah, itu masing-masing desa dan kecamatan ini memiliki kearifan lokal masing-masing. Nah, inilah yang kami tonjolkan dan kami ajak semua masyarakat dalam Chief Baiwi ini. Kita tidak hanya menampilkan produknya saja, tapi kepada para visitor ini menampilkan bahwa di Jepara ini kaya akan produk yang dimiliki di desa-desa. Jadi kita benar-benar mensupport desa-desa ini untuk menjadi wisata industri seperti itu. Inilah yang kita dorong. Selain itu kita juga di bulan 6 nanti akan ikut pameran juga di Dubai, ada sekitar 4 kalau 6 perusahaan yang kita berangkatkan ke sana dalam rangka untuk penguatan dan dukungan kita terhadap mebel ataupun furniture yang ada di Kabupaten Jepara, seperti itu. Baik, nah Pak Wiwit ini kan juga targetnya nggak cuma pembeli dari lokal ya, tapi juga internasional. Jadi mungkin akan ada banyak nih turis-turis yang berkunjung ke Jepara. Seperti apa persiapan dari Jepara sendiri Pak untuk menyambut pasar-pasar dari internasional juga? Ya, jadi teman-teman pelaku usaha ini sudah sangat profesional dan memiliki buyer-buyernya sendiri, kemudian buyer yang memang secara langsung bisa datang juga. Ini tidak hanya lewat langsung datang, tapi bisa melalui website. Okay. Untuk tahun lalu dari Chief Baiwi sendiri itu dikunjungi kurang lebih dari tahun sebelum-sebelumnya, tertinggi tahun lalu 2025 kurang lebih 35.000 kunjungan dari website. Jadi tahun sebelumnya 2024 itu 21.000, kemudian 2025 kurang lebih 35.000 untuk kunjungan website untuk di Chief Baiwi ini. Nah, kalau dari teman-teman sudah sangat profesional dalam menemani ataupun menservis daripada buyer-buyer, dan kita juga gabungkan dengan pariwisata yang ada di Jepara. Kita memiliki pariwisata untuk di Jepara, salah satunya adalah Karimun Jawa. Jadi di situ adalah wisata laut bahari yang mengkombinasikan antara industri dan wisata bahari kami, seperti itu. Baik, jadi memudahkan juga untuk para konsumen ya, ketika akan membeli dan juga melihat barang-barang di Chief Baiwi ini. Nah, saya akan kembali ke Pak Andang. Jadi Pak Andang untuk beli tapi kayaknya beli tapi bisa berwisata ke Jepara, seperti itu. Iya, jadi sama-sama senang ya, happy bisa wisata dan juga bisa membeli mebel-mebel yang tersedia di Chief Baiwi. Nah, saya akan ke Pak Andang. Pak Andang, untuk tahun ini yang terlibat di Chief Baiwi ada siapa saja? Ya, jadi Chief Baiwi tahun ini seperti tadi, salah satunya ya tentunya kita selalu didukung oleh pemerintah Kabupaten Jepara, Pak Bupati beserta seluruh jajarannya. Nah, tahun ini kita masih juga didukung dari Bank Indonesia, kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kan, kemudian dari rekan-rekan pengusaha semuanya lintas usaha, teman-teman PHRI di perhotelan juga sangat mendukung. Kemudian kita juga nantinya akan memfasilitasi dari pengunjung ini dari mulai airport. Jadi nanti di airport sesuai dengan jadwal penerbangan dari luar daerah, nanti ada transportasi dari Semarang menuju ke Jepara. Nah, pelaku usaha yang lainnya juga mendukung sekali. Jadi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Jepara ada, kemudian ada dari teman-teman asosiasi furniture, ya, di HIMKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan, berpartisipasi. Kemudian ada teman-teman dari Asmindo, Asosiasi Mebel Indonesia. Ada juga dari
Asosiasi Eksportir Kerajinan, Oke. Craft. Ini kalau di Jepara salah satu produknya adalah kerajinan berbahan kayu yang bisa dikombinasikan dengan furniture. Tapi industrinya ini juga produknya ini juga ada kain tenun, troso, kemudian batik yang khas di Jepara, juga ada kerajinan yang lainnya. Jadi ukir Jepara ini juga tidak hanya diterapkan di kayu, tapi juga ada di bahan yang lainnya seperti bahan kuningan, kemudian stainless steel, kemudian bahan-bahan yang lainnya yang di luar penggunaan kayu. Nah ini semuanya ada di situ. Nah, ini yang menjadi servisi kita, dan selama pameran ini seluruh termasuk pelaku wisata, termasuk hotel juga memberikan fasilitas-fasilitas yang nanti akan mendukung, termasuk special price bagi para pengunjung dari luar yang nanti akan stay di Jepara. Oke, jadi memang sudah difasilitasi juga memudahkan untuk pasar internasionalnya juga ya Pak, supaya mereka bisa lebih tenang dan juga senang melihat barang-barang di Gift by WI begitu ya Pak Andang ya. Sebagai gambaran tahun kemarin itu pembelian on the spot di stand-stand yang difasilitasi, di gedung yang juga difasilitasi oleh Pak Bupati, itu on the spot itu 4 miliar. Nah, tahun ini kita targetkan sekitar minimal di 20 miliar dengan konsep-konsep yang lebih baik. Oke, semoga tercapai di tahun ini ya, ya, Pak Andang, termasuk pengunjung di website tadi yang disampaikan, nanti bisa diakses di www.gifbw.com. Di situ seluruh informasi mengenai Jepara, termasuk titik-titik produk, kemudian juga tempat menginap, kemudian tempat-tempat wisata, semuanya ada di situ. Baik, oke, sudah terfasilitasi semua pokoknya Pak Andang ya. Baik, oke, sebelum kita akhiri nih Pak Andang dan juga Pak Wiwit, apa pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa Metro TV saat ini terkait dengan penyelenggaraan Gift by WI tanggal 8 hingga 11 Maret mendatang, Pak Wiwit? Iya, jadi untuk buyer-buyer maupun masyarakat, kami mengajak bahwa Gift by WI ini tidak hanya berbisnis saja, tapi selain berbisnis juga berwisata ke Jepara, karena kita menjual ekosistem daripada furniture yang ada di Jepara. Kami tidak hanya menjual produk saja, tapi ekosistem daripada furniture ini juga ada daya tarik tersendiri, yaitu pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wiwit atas waktunya dan juga semoga sukses di Gift by WI tahun ini, semoga melampaui target tahun sebelumnya. Amin. Dan juga bisa mengedepankan mebel-mebel Indonesia. Terima kasih Pak Wityarso Utobo selaku Bupati Jepara dan juga Pak Andang selaku pengurus konsorsium Jepara Gerak Studio sudah bergabung sama kami. Semoga sukses acaranya pada tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.